Halo guys, balik lagi dengan gue Hendranyo. Nah, pada kesempatan kali ini udah malam nih teman-teman ya. Tapi gue bela-belain untuk bikin video tentang baby pardalis. Mumpung gue lagi banyak stoknya baby pardalis ya teman-teman ya. Kemarin kalau bagi teman-teman yang follow IG gue, hendranyo.torto, pasti teman-teman tahu tuh gue lagi banyak stok baby pardalis. Waktu itu juga udah banyak, tapi sempet terjual beberapa ekor. Nah, sekarang sisa mungkin sekitar 18 ekor lah gitu dari 30 ekor. Jadi sebelum kehabisan makanya gue buru-buru bikin video ini supaya teman-teman yang follow atau subscribe channel YouTube gue juga kebagian informasi mengenai baby pardalis. Oke, yuk kita ikutin aja terus video malam hari ini. Oke, yuk guys, lihat. Nah, ini ya teman-teman ya, stok baby pardalis gue nih udah mulai menipis nih teman-teman nih. Jadi waktu itu gue ada sekitar 30 ekor baby pardalis, sekarang sisa 18 dan satu sudah dibook orang juga, jadi tinggal 17 ekor nih teman-teman. Nah, kita mau coba kasih baby pardalis ini makan ya. Ini udah malam nih teman-teman, jadi biasanya gue kasih makan sehari 2 kali. Pagi setelah dijemur, terus setelah dijemur dicuci, dimandiin, kasih makan, terus malam kasih makan lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, lihat nih, malam-malam aja pada rakus sebenarnya. Nah, kebetulan kan kalau gue kan pulang kerja kan juga udah maghrib gitu ya, jadi baru sempet kasih makannya sekitar jam seginian lah itu. Tapi mereka sangat antusias sekali nih teman-teman nih, rakus-rakus semua nih tuh. Baby pardalisnya rakus-rakus semua ya. Aduh tuh pada injek-injekan kan. Pada rakus semua nih teman-teman tuh. Nah, ini dia baby pardalis Hendranyo punya cerita. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang berminat bisa teman-teman kontak IG gua di hendranyo.torto ya, nanti gua taruh di sini. hendranyo.torto. Nah, teman-teman bisa lihat-lihat lah baby pardalis. Nah, kesempatan kali ini sekalian kita ngasih makan sambil lihat mereka makan, keseruan mereka makan, kita sambil bahas ya teman-teman ya. Nah, ini baby pardalisnya ini kan, jadi orang kan sekarang kan banyak kan yang bilang pardalisnya berasal dari, ada yang Somalia, ada yang dari Kenya, ada yang dari Zambia gitu ya. Jadi itu hanya lokality ya teman-teman. Jadi lokality. Jadi kita biasanya membedakan pardalis itu pertama 2 jenis pardalis. Jadi yang pertama giant pardalis atau pardalis itu adalah pardalis yang ukurannya bisa besar. Yang ukurannya tuh bisa mungkin mencapai 60 cm ke atas lah, 60 cm ke atas. Nah, itu giant pardalis ya teman-teman ya. Nah, giant pardalis, terus baru kedua ada namanya leopard pardalis babcocky. Jadi ada yang leopard pardalis dan ada leopard pardalis babcocky. Nah, kalau yang leopard pardalis babcocky ini yang lagi tren nih teman-teman, yang lagi hits sekarang tuh leopard pardalis babcocky. Nah, leopard pardalis babcocky ini teman-teman banyak yang bilang ada yang leopard pardalis snow, ada yang high white, ada yang banyak pandunya lah segala macam teman-teman. Jadi sekarang tuh lagi diminati dan menjadi favorit pecinta kura adalah leopard pardalis babcocky yang snow. Artinya snow itu apa? Nah, artinya snow itu dia tuh panu atau putih-putihnya tuh full teman-teman. Nanti coba gue tayangin deh, coba gue cariin gambar dari salah satu temen yang punya leopard pardalis Somalia. Nah, itu biasanya putih banget. Nah, biasanya mereka tuh mencari bibit-bibitnya seperti ini teman-teman, bibit-bibit yang unggulan ya. Artinya tuh bibit-bibitnya udah mulai terlihat putih-putihnya seperti ini nih. Seperti ini kalau nggak salah nih. Nah, ini. Nah, kayak gini. Ini kan dia masih baby, ukuran 6 cm nih.
Ini kan mulai ukuran 6 cm teman-teman. Tapi dia udah mulai keluar putih-putihnya seperti ini. Nah, ini yang banyak orang sebut tuh baby tapi udah punya potensi menjadi high white. Tapi saya nggak bisa bilang snow ya teman-teman, karena snow dan high white itu agak berbeda definisinya. Kalau yang snow itu tuh full putih semua teman-teman, satu badan-badannya tuh putih semua. Ini misalnya kayak gini, sebesar ini ya, ini tuh putih semua nih, putih semua, itu dibilang snow. Jadi nggak ada item-itemnya ini nih, nggak ada item-itemnya, dibilang snow gitu. Bahkan kalau yang snow itu dia putih, bener-bener putih kayak putih susu, putih tisu gitu ya, putih susu, putihnya tisu, bukan kuning gitu ya. Kalau kuning masih orang bilangnya high white lah gitu, nggak snow gitu. Kalau udah bener-bener putih semua nih, nggak ada itemnya, putih susu, nah itu orang baru bilangnya tuh snow ya teman-teman ya. Nah gitu. Jadi yang lagi tren tuh, lagi favorit banyak orang adalah yang snow. Cuman harganya itu selangit teman-teman kalau yang snow. Nah kayak gini nih. Ini nih menurut saya nih bagus nih. Nih ya, teman-teman lihat ya. Nih, dia ukuran ya sekitar 6 cm lah ya. Kita anggap aja semua 6 cm. Tapi dia putihnya tuh udah banyak nih teman-teman. Udah putih ke sini. Bahkan dia putihnya juga udah mulai naik ke atas nih. Tuh, mulai ke atas kan. Jadi nggak hanya di bawah sini. Biasanya kan ngeblok di bawah sini ya, keliling tuh ngeblok putih. Tapi dia putihnya masih baby, masih 6 cm, tapi dia udah mulai ke atas nih, naik ke atas nih, tuh. Ya kan, mulai ke atas. Ya kan? Nih, tuh, dia udah mulai ke atas, putihnya kayak gini. Nah, tuh putihnya dia juga udah mulai ke atas. Cuman ini sayangnya lagi malam hari ya teman-teman, jadi nggak begitu terlihat jelas. Cuman gue buru-buru aja bikin video ini karena mumpung sempet, dan setelah itu juga banyak yang udah di book orang gitu ya teman-teman. Jadi mumpung masih ada, gue bikin video ini biar teman-teman juga ketahuan. Nah seperti ini. Nah ini kan dia sebenarnya banyak itemnya nih teman-teman ya. Dia lebih banyak itemnya dibandingkan putihnya gitu ya. Itemnya lebih banyak. Cuman ada juga orang yang suka yang kayak gini teman-teman. Jadi dibilangnya warnanya tuh agak aneh. Ini teman-teman bisa bedain. Kalau ini kan udah mulai putih-putih. Sedangkan ini tuh hitam banget gitu. Nah ini juga biasanya orang cukup unik juga nih. Kalau itemnya banyak begini, hitam semua. Tapi ya selera lah sebenarnya. Semua itu selera. Yang penting kurangnya sehat, kurangnya aktif. Nah kayak gini kan kecil-kecilnya rakus-rakus semua gini. Kita senang nih ngeliatnya nih teman-teman. Nah, jadi ini senang, sekalian hobi, sekalian ngeliatin dia kura-kura makan, pulang juga seneng kan. Jadi capek, lelah kita akan terbayarkan dengan melihat kura-kura yang nafsu makan seperti ini, gitu. Nah, balik lagi kita bahas mengenai locality ya, locality atau jenis pardalis. Jadi yang pertama kan yang pardalis tuh, itu yang bisa besar. Nah itu ciri-cirinya biasanya apa ya? Ciri-cirinya tuh dia banyak totol-totolnya teman-teman. Di sini yang mana? Coba gue ambil salah satu yang mana sih? Wah ini pada rakus-rakus semua, lagi pada makan nih kayak gini. Nih biasanya dia banyak bintik-bintik di lehernya nih. Nah ini kan nggak ada kan tuh. Bintik-bintik di lehernya ini nggak mau keluar, coba lehernya keluar. Nah di dalam sini tuh, di dalam sini celah-celah ini tuh banyak bintik-bintiknya, di kakinya juga banyak bintik-bintik hitamnya. Nah itu biasanya bisa diidentifikasi sebagai pardalis. Coba yang seperti ini ya, si pardo nih, kan gue punya nih ada satu nih, udah si pardo leopard pardalis gue yang dulu sempet dikirain dia pilek mulu, nggak bisa gede-gede. Ternyata sekarang pertumbuhannya cepet banget teman-teman. Sekarang pertumbuhannya dia udah sekitar hampir 16 cm nih teman-teman. Cepet banget nih tuh. Terus growth line-nya juga udah terlihat kan putih nih.
growth line-nya juga putih pink gini, berarti dia masih bisa bertumbuh dengan cepat lagi gitu. Nah, ini si Pardo. Ya, dia ngumpet. Sebenarnya kelihatan nih teman-teman, dia kakinya, coba kita lepas ya di sini ya. Dia sebenarnya kakinya tuh ada bintik-bintiknya, terus di lehernya juga ada bintik-bintiknya gitu teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini ada gak ya bintik-bintiknya? Nggak ada kan tuh di lehernya, di kulit-kulit lehernya tuh. Kalau yang padas-padas itu bintik-bintiknya banyak banget. Terus di kaki-kakinya juga banyak bintik-bintiknya. Itu bisa diidentifikasikan sebagai leopard padas padalis. Nah, ya teman-teman ya, jadi tadi kan kita bahas kan 3 lokality kan. Jadi biasanya tuh yang paling bagus dan paling mahal harganya itu yang Somalia. Jadi Somalia itu yang paling bagus dan paling mahal harganya itu karena dia potensi untuk menjadi snow-nya itu tinggi banget teman-teman. Jadi untuk Somalia itu potensi menjadi snow-nya itu banyak banget. Jadi orang tuh lagi berburu banget tentang leopard pardalis Somalia ya teman-teman ya. Jadi tuh udah jadi harganya tinggi banget ya sekarang. Yang ukuran mungkin berapa senti ya? Ukuran mungkin 10-12 senti aja kalau udah snow semua aja itu harganya udah bisa 40 juta teman-teman. 40 juta up, 40-50 juta lah. Gitu. Karena itu potensi untuk jadi snow-nya tinggi banget. Dan dia biasanya ciri-cirinya tuh seperti ini nih. Tunggu, gue cariin ya. Jadi sebenarnya gue ada sih kemarin itu ada beberapa yang suspek Somalia. Ini baru suspek ya teman-teman. Kenapa gue bilang suspek? Karena ya kita tuh nggak bisa ngomong ini 100% Somalia atau enggak, masih baby, tapi kemungkinan besar bisa jadi Somalia gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri pertama sih yang gue tahu ya, yang gue belajar dan gue tanya-tanya dari teman-teman. Nah, yang pertama tuh ini, dia dari skutnya, apa sih motif yang ada di skutnya ini nih teman-teman, lihat ya. Motifnya ini tuh unik-unik kayak gini tuh, jadi nggak rata gitu, kayak bentuknya ada kayak gigi gitu kan. Terus bentuknya kayak begini-gini. Nah, kayak gini ya, jadi kayak ada bentuknya kayak gigi, terus habis itu kayak nggak nggak kayak gini lah kan. Kalau misalnya kayak gini nih, nah yang ini kan dia ininya sama semua tuh kayak gini tuh ya kan, putih motif skutnya putih-putihnya sama kayak gini semua. Kalau ini tuh bentuknya beda nih, kayak gigi gini nih, geruak-geruak gitu. Nah itu bisa dijadikan satu indikasi lah, satu indikasi dia Somalia. Tapi mesti dilihat lagi faktor yang lain nih teman-teman. Dan biasanya kalau Somalia ininya nih plastonnya putih. Ya kurang lebih kayak gini, tapi ini si Pardo bukan Somalia ya teman-teman. Jadi si Pardo ini tuh bukan Somalia, cuman D-nya ini sininya putih gitu. Ini kalau ini Somalia, tapi kalau bukan Somalia kayak gini. Nah ini kayak gini, ini bukan Somalia nih. Atau kayak gini nih. Nih, tuh. Ini kan nggak putih kan? Tuh nggak putih, terus dia banyak hitamnya tuh, ada hitam sini, tuh. Ada 3 garis, seret, terus baru ada garis tengahnya itu. Ini pasti bukan Somalia gitu ya. Nah kalau Somalia tuh biasanya putih, tapi kalau bagi teman-teman yang punya pengetahuan lebih atau punya knowledge lebih, share aja ya teman-teman di bawah kolom ini, karena kita sama-sama belajar ya teman-teman. Cuman itu yang gue tahu, biasanya kalau Somalia dari motif ininya, terus sama dari sininya putih gitu. Nah kalau si Pardo ini bukan Somalia nih teman-teman. Udah pasti bukan Somalia, kalau Somalia mahal banget. Nah ini bukan Somalia, tapi yang uniknya dari si Pardo, dia kemungkinan sih hybrid teman-teman. Kemungkinan hybrid karena ini nggak mau keluar nih. Kalau keluar kita bisa lihat. Jadi dia kemungkinan tuh hybrid antara pardalis atau giant pardalis sama dengan pardalis babcocky ya. Dia kayaknya hybrid. Jadi di lehernya itu, di leher sininya ini ya,
Di leher sininya sampai sini itu tuh banyak bintik-bintik hitam, di apa tengkuknya juga di sini banyak bintik-bintik hitam, terus di kaki-kakinya juga itu banyak bintik-bintik hitam gitu ya teman-teman. Itu kan salah satu ciri-ciri dari Pardalis, giant Pardalis. Nah, jadi kemungkinan si Pardo ini tuh sebenarnya hybrid. Tapi saya nggak tahu hybridnya dia giant Pardalis hybrid sama Babcock-nya yang mana nih? Yang Kenya atau Zambia? Kenya, Zambia atau Somalia kita nggak tahu. Cuman tapi ini dia hybrid antara giant Pardalis sama Pardalis Babcocki. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga cepet banget pertumbuhannya. Waktu itu kan kita sempat takut dia nggak bisa gede karena dia pilekan terus. Ternyata sekarang udah enggak tuh. Hidungnya juga udah bagus, udah plong. Terus habis itu dia juga udah cepet banget pertumbuhannya sekarang. Dia dari terakhir kali gua ukur tuh bulan 11 atau 12 tahun lalu. Jadi November atau Desember, sekarang kan udah April, sekitar 6 bulan. Tadinya tuh awalnya ukurannya sekitar 8-9 cm. Sekarang 9 lah, anggapnya kita 9 cm. Sekarang udah 16 cm. Jadi udah naik 5 cm nih dalam waktu 6-7 bulan teman-teman. Itu gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa rakus banget makan pelet teman-teman. Tadinya kan kita teman-teman udah tahu lah, bagi teman-teman yang ngikutin YouTube gue, dari awal gue udah kasih tahu kalau si Pardo ini nggak doyan pelet. Jadi makannya sayur doang sama ya sayur-sayuran lah, pokoknya nggak pernah makan pelet. Begitu dia suka pelet, pertumbuhannya cepet banget, langsung nambah 5 cm dalam waktu 6-7 bulan lah gitu. Nah ini dia nih. Nah ini semoga dia keluar ya lehernya, nanti kita lihat. Kita taruh di bawah dulu biar keluar dulu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi nah ini orang kan banyak yang bilang kan miara Pardalis baby tuh susah atau enggak ya, gitu-gitu segala macam. Nah kalau bagi gua sih ya susah-susah gampang ya teman-teman ya. Kayak gini kan susah-susah gampang lah kalau menurut gua. Jadi gampangnya ya karena kalau bagi kita yang udah miara kura-kura darat, sebenarnya perawatan sama makanannya tuh nggak beda jauh lah sama sulcata. Makanannya, perawatannya, kayak perawatan tuh kayak harus dijemur, rendam, segala macam itu sama seperti sulcata. Hanya aja suhunya yang paling penting itu tuh suhunya. Kalau bagi baby Pardalis paling penting suhunya. Karena suhunya harus 32, kalau bagus tuh ada satu sisi 32 up, 32 derajat ke atas, sama satu sisi dia sekitar 30 derajat gitu ya teman-teman. Jadi itu paling bagus untuk baby Pardalis teman-teman. Jadi susahnya karena itu. Terus kemudian ada orang juga bilang kan kalau udah pakai lampu UV atau udah ada pakai lampu UVA, UVB, nggak usah dijemur matahari. Ya itu balik lagi bebas ya teman-teman. Jadi gue nggak bilang salah atau benar, itu masing-masing orang boleh punya pendapat masing-masing. Cuman logikanya adalah, intinya adalah ini adalah reptil. Reptil itu dia berdarah dingin. Jadi dia tidak bisa membentuk dia sangat membutuhkan sinar matahari UVB itu untuk metabolisme tubuhnya, dan panasnya itu untuk metabolisme tubuhnya. Oleh karena itu, entah teman-teman mau pakai lampu UVA, UVB atau mau kena sinar matahari bebas. Yang penting kalau mau pakai lampu UVA, UVB nggak kena sinar matahari nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus pastiin kalau UV-nya teman-teman itu masih bagus. Arti kata gini, kalau lampu UV itu kita kan ngeliatnya nyala doang kan, tapi kita nggak tahu sebenarnya di dalam sinarnya itu masih ada gelombang UV-nya nggak, kayak gitulah istilahnya, kayak masih ada frekuensi atau gelombang UV-nya gitulah ya, kurang lebih ya, gue kurang tahu juga. Atau udah habis, karena lampu UV itu setahu gue UV-nya bisa habis gitu. Jadi makanya kalau yang menggunakan lampu UV biasanya sekitar 6 bulan atau
6 bulan ke atas gitu ya, harus dites dulu UV-nya masih atau enggak. Kalau enggak harus ganti lampu UV yang baru gitu ya teman-teman ya. Nah gitu aja teman-teman ya video gue kali ini. Jangan lupa teman-teman follow juga Instagram gue di @hendranyo.torto. Dan bagi teman-teman yang suka video gue kali ini, teman-teman juga boleh share, subscribe, dan komen di bawah ini. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Bukan gue menggurui atau apa, gue hanya sharing pengalaman gue, pengetahuan gue. Dan bagi teman-teman yang punya pengetahuan atau pengalaman yang lebih lagi dari gue, silakan aja komen di bawah ini. Oke, gitu aja teman-teman. See you guys. Bye-bye.